Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Jumawan, mahasiswa Teknik Informatika Universitas Pelita Bangsa, kelas TI 19D4. NIM saya 3119100034. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan proyek UAS mata kuliah kecerdasan buatan. Di sini saya menggunakan jurnal yang berjudul Sistem Pakar Menentukan Sanksi Tilang Lalu Lintas Angkutan Jalan atau LLAJ dengan menggunakan metode forward chaining. Latar belakang, saat ini belum ada sistem yang bisa mengadopsi keahlian seorang hakim dalam menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan sehingga dibutuhkan sistem pakar yang dapat membantu hakim dalam menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan agar sidang penentuan sanksi tilang lalu lintas lebih cepat selesai. Selain itu, sanksi tilang yang diterima oleh pengemudi masih dipengaruhi unsur kekeluargaan, sehingga dibutuhkan sistem pakar yang menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan yang dapat memberikan sanksi tilang yang konsisten. Untuk rumusan masalah, yang pertama, belum ada sistem yang dapat mengadopsi keahlian hakim untuk menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan, sehingga dibutuhkan sistem pakar yang dapat membantu mempermudah hakim menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan. Yang kedua, saat ini sanksi tilang yang diterima oleh pengemudi yang melakukan pelanggaran masih terdapat unsur kekeluargaan, sehingga dibutuhkan sistem pakar yang dapat menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan secara konsisten. Untuk arsitektur sistem pakar menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan, sistem pakar ini memiliki beberapa komponen utama, yakni antarmuka pengguna atau user interface, basis data sistem pakar, fasilitas akuisisi pengetahuan, dan mekanisme inferensi. Selain itu, ada satu komponen yang hanya ada pada beberapa sistem pakar, yaitu fasilitas penjelas. Untuk penjelasannya, fasilitas akuisisi adalah pengetahuan. Fasilitas ini merupakan suatu proses untuk mengumpulkan data-data pengetahuan akan suatu masalah dari pakar. Basis pengetahuan. Setelah proses akuisisi pengetahuan selesai dilakukan, maka pengetahuan tersebut harus direpresentasikan menjadi basis pengetahuan dan basis aturan yang selanjutnya dikumpulkan, dikodekan, diorganisasikan, dan digambarkan dalam bentuk rancangan lain menjadi bentuk sistematis. Untuk mesin inferensi adalah suatu perangkat lunak yang mengimplementasikan suatu operasi pelacakan dengan menggunakan basis pengetahuan dan basis data untuk mencapai solusi. Memori kerja. Memori kerja dalam arsitektur sistem pakar merupakan bagian dari sistem pakar yang berisi fakta-fakta masalah yang ditemukan dalam satu sesi, berisi fakta-fakta yang ditemukan dalam proses konsultasi. Fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelas sistem merupakan bagian dari sistem pakar yang memberikan penjelasan tentang bagaimana program dijalankan. Antarmuka pengguna digunakan sebagai media
komunikasi antara pengguna dan sistem pakar. Untuk metodologi penelitiannya, dalam jurnal ini menggunakan metode forward chaining. Telah dilakukan penelitian tentang sistem pakar menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ berdasarkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Penelitian ini dilakukan dengan metode forward chaining. Metode forward chaining merupakan metode perunutan maju dengan melakukan penelusuran fakta sehingga menghasilkan kesimpulan. Sistem pakar dengan metode ini akan memberikan keluaran berupa undang-undang yang dilanggar oleh pengemudi, kemudian direkomendasikan sanksi yang harus diterima oleh pengemudi tersebut. Untuk implementasinya, ini adalah contoh menu loginnya. Ini menu utamanya, menu pelanggaran, menu undang-undang, menu sanksi. Ini untuk menu pengemudi. Setelah itu akan ditentukan sanksi tilang. Untuk hasil pengujian login dilakukan untuk mengetahui apakah proses login bekerja dengan baik sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna atau tidak. Pengujian login dilakukan dengan menginputkan nama dan kata sandi yang benar dan menginputkan nama kata sandi yang salah. Hasil dari pengujian ini adalah jika pengguna menginputkan nama dan kata sandi yang benar, maka pengguna akan masuk pada menu utama sistem pakar menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan. Untuk di pojok kiri atas, tabel pengujian login dengan data normal. Di sampingnya, tabel pengujian login data yang salah. Selanjutnya untuk tabel pelanggaran. Jadi pengujian pelanggaran digunakan untuk mengetahui apakah tombol simpan, perbaiki, dan hapus pada form pelanggaran bekerja dengan baik atau tidak. Pengujian pelanggaran data normal dilakukan dengan mengisi item pelanggaran dengan benar, kemudian menekan tombol simpan, perbaiki, dan hapus. Hasil dari pengujian ini adalah pelanggaran tersimpan, pelanggaran telah diperbaiki, dan pelanggaran telah dihapus. Untuk pengujian pelanggaran data yang salah dilakukan dengan mengisi item pelanggaran secara tidak benar, kemudian menekan tombol simpan, perbaiki, dan hapus. Hasil dari pengujian ini adalah sistem akan menampilkan kesalahan yang dilakukan pengguna. Di sebelah kanan bawah adalah contoh pengujian pelanggaran data salah. Setelah itu, pengujian tentukan sanksi tilang. Pengujian tentukan sanksi tilang digunakan untuk mengetahui apakah tombol cek sanksi tilang, simpan, dan cetak laporan bekerja dengan baik atau tidak. Pengujian tentukan sanksi tilang data normal dilakukan dengan melakukan proses cek sanksi tilang, simpan, dan cetak laporan sanksi tilang secara benar. Untuk hasilnya, hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pakar dengan metode forward chaining cocok untuk menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan, karena mampu menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan berdasarkan pelanggaran yang dilakukan oleh pengemudi. Jadi kesimpulannya, yang pertama, sistem pakar menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ dapat membantu mempermudah hakim menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan. Yang kedua, sistem pakar menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan atau LLAJ dapat menentukan sanksi tilang lalu lintas angkutan jalan secara konsisten. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.